Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk belajar kimia bersama Bu Asih. Pada edisi pertama materi kimia kelas 12 semester genap ini, kita akan membahas senyawa karbon, yakni senyawa turunan alkana. Dan di bagian yang pertama akan kita pelajari gugus fungsi senyawa karbon. Adapun pembahasan senyawa turunan alkana terangkum dalam 5 video yang urutannya sebagai berikut. Baiklah, agar kita punya gambaran tentang senyawa turunan alkana serta termotivasi untuk mempelajarinya, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berbagai bahan ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada pembersih cat kuku, aseton ya, kemudian ada pelembab pada sabun maupun lotion mengandung gliserol, ada preparat pengawet biologi yaitu formalin, ada pendingin kulkas yaitu freon, dan ini ada essence beraroma buah-buahan yaitu amyl valerat beraroma buah apel. Dan ini sangat familiar karena pada saat makan bakso kita bisa menambahkan sedikit asam asetat atau asam cuka sehingga terasa nikmat. Dan di saat pandemi corona COVID-19 seperti saat ini yang melanda hampir di seluruh negara-negara di dunia, tentu kebutuhan akan bahan-bahan seperti ini semakin meningkat dalam rangka memprotek diri dengan cara hidup bersih dan sehat. Dan tahukah kalian bahwa bahan-bahan ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Ya, untuk itu simak terus videonya dari awal sampai akhir. Baiklah, kita akan mempelajari yang pertama yaitu gugus fungsi senyawa karbon. Namun sebelumnya kita akan ingat dulu tentang senyawa hidrokarbon. Ada hidrokarbon jenuh yaitu alkana, ada hidrokarbon tak jenuh yaitu alkena dan alkuna. Masih ingat rumus umumnya? Iya, alkana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Dan untuk mempelajari senyawa karbon, maka kita harus memahami alkana. Untuk rumus molekul atau suku pertama dari alkana C1 sampai C10 harus tahu rumus molekul dan tata namanya. Untuk itu, coba kita akan ingat kembali alkana dan gugus alkil. Perhatikan rumus struktur berikut. Ini adalah suku pertama dari alkana. Rumus molekulnya C4, namanya metana. Kemudian suku yang kedua adalah etana dengan rumus molekul C2H6. Dan seterusnya kita bisa membuat struktur berikutnya dengan menggunakan rumus umum CnH2n plus 2, di mana N adalah jumlah atom karbon. Nah, apabila metana kehilangan satu atom hidrogennya, maka akan berubah menjadi gugus alkil, yaitu CH3. Sedangkan untuk etana, jika kehilangan satu atom hidrogennya, juga akan berubah menjadi gugus alkil. Rumusnya adalah CH2CH3 atau bisa kita singkat C2H5. Nah, gugus alkil berarti merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Maka gugus alkil bisa dirumuskan dengan CnH2n plus 1. Untuk tata nama gugus alkil sesuai dengan tata nama alkananya dengan mengganti akhiran ana dengan il. Jadi ini adalah metil, etil, ada propil, isopropil, dan seterusnya. Sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Dan berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Silakan dicermati. Ya, kita masuk ke pembahasan dari gugus fungsi, yaitu yang pertama pengertian gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan bagian yang aktif, sebab ketika senyawa karbon tersebut bereaksi, maka yang mengalami perubahan adalah bagian gugus fungsinya, sedangkan bagian yang lain tetap. Perhatikan reaksi ini. Ada etanal dioksidasi menjadi asam etanoat. Perhatikan ini gugus alkilnya masih tetap, sedangkan ini berubah. Semula COH berubah menjadi COOH, dan ini merupakan gugus fungsi. Adapun gugus fungsi yang akan kita pelajari ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan satu lagi yaitu haloalkana. Baik, kita coba mempelajari untuk macam-macam gugus fungsi senyawa karbon. Ada alkohol, gugus fungsinya adalah OH, eter, O, aldehid, COH, keton, CO, asam karboksilat, COOH, kemudian ester, COO. Nah, senyawa dengan gugus fungsi
tertentu ini dimasukkan ke dalam golongan tertentu pula. Jadi senyawa dengan gugus fungsi OH berarti masuk ke dalam golongan alkohol. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumus umum dari golongan alkohol, eter, dan seterusnya? Maka untuk menentukan rumus umumnya bisa kita ikatkan atau bisa kita hubungkan gugus fungsi ini dengan R, di mana R adalah gugus alkil yang rumusnya CnH2n plus 1. Jadi rumus umum golongan alkohol adalah ROH. Rumus umum golongan eter berarti ROR. Jadi tinggal ini dihubungkan dengan R atau gugus alkil. Nah, sekarang kita coba menentukan rumus empiris dari kelompok senyawa ini. Untuk etanol, kita lihat yang kedua untuk eter, yaitu dimetil eter, kita lihat untuk rumus molekulnya. Ini C-nya 2 hanya 6, O-nya 1. Maka kita bisa buat rumus empirisnya, karena ini hanya adalah 2 kali C ditambah 2, maka kita bisa buat CnH2n plus 2O. Ini juga sama, CnH2n plus 2O. Untuk etanol, kita lihat ini C-nya ada 2, hanya 4, O-nya 1. Maka bisa kita buat rumus empirisnya CnH2NO. Begitu pula dengan dimetil keton. Ini C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Maka rumus empirisnya sama dengan ini. Kemudian berikutnya ada asam etanoat. C-nya 2, hanya 4, O-nya 2. Maka berarti rumus empirisnya CnH2NO2. Demikian pula dengan metil etanoat. C-nya ada 3, hanya 6, O-nya 2. Berarti rumus empirisnya sama dengan ini, yaitu CnH2NO2. Dengan demikian kita lihat untuk alkohol dengan eter mempunyai rumus empiris sama. Aldehid dan keton rumus empirisnya juga sama. Asam karboksilat dan ester rumus empirisnya sama. Ini nanti akan lebih jelas lagi saat kita mempelajari isomer fungsi. Baik, kita coba mengenali senyawa turunan alkana dari gugus fungsinya, dari namanya. Nah, jadi mengenali gugus fungsi dari namanya. Tapi untuk itu kita coba kenali dulu senyawa ini gugus fungsinya apa. Kita lihat, senyawa ini CH3CHO, berarti punya gugus fungsi COH. Berarti ini adalah golongan aldehid atau alkanal. Nah, senyawa ini bisa kita beri nama secara trivial, nama trivial atau nama lazim adalah asetaldehida. Sedangkan nama yang sudah terstruktur, nama IUPAC, yaitu karena ini C-nya ada 2, berarti diberi nama etanal. Yang ini kita kenali dulu gugus fungsinya CO, berarti golongan keton atau alkanon. Ini diberi nama trivial dimetil keton. Adapun nama IUPAC-nya adalah propanon. Yang ini gugus fungsinya O, berarti golongan eter atau alkoksi alkana. Diberi nama trivial karena ini etil ada 2, berarti dietil eter. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah etoksi etana. Yang ini gugus fungsinya adalah OH, berarti golongan alkohol atau alkanol. Ini berarti gugus alkil propil, berarti namanya adalah propil alkohol. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah propanol. Untuk yang ini kita lihat COOH berarti golongan asam karboksilat. Untuk nama trivialnya adalah asam valerat, sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam pentanoat. Yang ini COO berarti golongan ester atau alkil alkanoat. Nama trivialnya atau nama lazimnya adalah metil isopropil ester, sedangkan nama IUPAC-nya adalah isopropil etanoat. Nah, dari nama ini kita bisa mengenali gugus fungsinya. Jadi etanal berakhiran al, ini berarti golongan alkanal. Berakhiran on, non ya, propanon berarti golongan alkanon. Etoksi alkana berarti golongan alkoksi alkana. Propanol golongan alkohol. Asam petanoat, ada kata asam berarti golongan asam karboksilat. Sedangkan ini berakhiran oat berarti golongan ester karena tidak ada kata asamnya. Jadi dari senyawa kita bisa mengenali gugus fungsinya. Kemudian dari nama kita juga bisa mengenali gugus fungsinya. Cukup jelas? Iya. Baiklah, untuk gugus fungsi yang berikutnya yaitu alkil halida atau haloalkana. Tidak kita masukkan tadi karena gugus fungsi ini tidak mengandung atom C. Kita bahas nanti tersendiri. Nah, jadi haloalkana berarti mengandung halogen golongan 7A yang biasanya dilambangkan dengan X. Jadi berarti rumus gugus fungsinya adalah X. Kemudian untuk haloalkana yang hanya mengandung satu atom halogen,
maka termasuk golongan monohaloalkana dengan rumus umum RX. Contohnya ini ada C2,5Cl berarti etil klorida atau kloroetana. Sedangkan kalau X-nya lebih dari 1 maka masuk ke dalam golongan polihaloalkana. Contoh C2,4Cl2 dikloroetana. Dan ini nanti akan kita bahas tersendiri. Baiklah, pada saat mempelajari tentang senyawa turunan alkana, nanti kita akan mendapatkan isomer-isomer. Untuk itu kita ingat kembali pengertian tentang isomer. Ya, isomer adalah senyawa dengan rumus molekul atau atom penyusun yang sama tetapi punya struktur yang berbeda. Keisomeran yang terjadi pada senyawa karbon ialah isomer struktur dan isomer ruang, di mana pembagiannya atau pengelompokannya bisa seperti ini kita lihat. Dan untuk isomer rangka, gugus fungsi, isomer posisi, isomer cisstran itu sudah pernah kita pelajari. Isomer gugus fungsi mungkin belum secara detail dan ini akan kita pelajari. Baik, kita coba ingat dulu untuk contoh isomernya. Isomer rangka, ini isomer posisi, isomer fungsional, dan isomer geometri. Ada cisstran dan isomer optik. Ya, untuk keisomeran pada senyawa turunan alkana, perhatikan senyawa berikut. Ada, ini gugusnya adalah O, berarti gugus eter. Ini OH berarti alkohol. Rumus molekulnya kita lihat C2H6O, ini juga C2H6O. Rumus molekulnya sama, rumus gugus fungsinya berbeda. Maka secara umum ini tadi mempunyai rumus CnH2n plus 2O. Nah, berarti senyawa yang mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O bisa berupa eter atau alkohol. Atau bisa dikatakan alkohol berisomer fungsi dengan eter. Berikutnya ini mengandung gugus fungsi aldehid, ini keton. Kita coba lihat rumus molekulnya berarti C4H8O, ini juga sama. Rumus umumnya berarti CnH2nO. Sama ya, jadi ternyata rumus molekulnya sama, kemudian gugus fungsinya berbeda. Maka berarti aldehid berisomer fungsi dengan keton. Dan yang terakhir ada asam karboksilat dan ester. Ini rumus molekulnya sama C3H6O2, berarti rumus empirisnya adalah CnH2nO2. Berarti asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Cukup jelas ya? Iya. Nah, pada saat membahas tentang senyawa turunan alkana, maka kita juga akan mempelajari reaksi pada senyawa karbon. Untuk itu, coba kita ingat kembali jenis reaksi senyawa karbon. Ada reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Perhatikan perbedaannya. Ya, demikian untuk pembahasan tentang gugus fungsi senyawa karbon. Dan sebelum kita akhiri, ini ada tugas, ada 3 soal yang bisa kamu kerjakan di buku tugas, kemudian diupload ke Teams. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.